Anita Lasania. Di video kali ini saya akan membuat tutorial uji asumsi klasik. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suatu model regresi linear OLS agar menjadi suatu yang valid sebagai alat penduga. Sedangkan uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk memenuhi apakah suatu model regresi linear ordinary least square atau yang biasa kita sebut dengan OLS terdapat suatu masalah-masalah yang terkait dengan asumsi klasik tersebut. Nah, uji asumsi klasik tersebut terbagi ke dalam 4 bentuk yang nantinya akan kita praktekkan. Yang pertama adalah normality test. Normality test adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan juga berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, yang kedua ada autokorelasi test. Autokorelasi test ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan terhadap pengamatan lain pada model regresi. Nah, yang ketiga ada multicollinearity test atau kolinearitas ganda. Multicollinearity test ini adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda korelasi sempurna, maka variabel-variabel tersebut mengalami perfect multicollinearity. Nah, yang terakhir ada heteroskedastisitas test. Heteroskedastisitas test ini adanya hubungan antara ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada suatu model regresi. Alasan kita melakukan uji tes ini untuk mengetahui adanya penyimpangan syarat-syarat asumsi klasik pada suatu model regresi, di mana pada suatu model regresi ini harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada tutorial yang pertama, yaitu untuk data normality test. Langkah yang pertama, klik analis, lalu pilih descriptive statistik, dan kemudian pilih explore. Lalu input data ke dependent list, input data ke dependent variable dan independent variable. Lalu klik plots, kemudian centang factor level together. Pada kolom deskriptif, centang stem and leaf dan histogram. Lalu centang normality plots with test dan klik continue, dan pastikan display pada kolom bot tercentang, kemudian klik OK. Lalu akan muncul hasil akhir, yaitu output dari kerjaan kita yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini adalah output yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah output dari normality test. Untuk menentukan apakah data Anda berdistribusi normal menggunakan Shapiro-Mills, maka pada SPSS cukup Anda lihat nilai sig, yaitu pada kolom Shapiro-Mills. Nilai sig itu berarti signifikasi atau boleh disebut p-value atau nilai probabilitas. Pada contoh di atas, nilainya sebesar 0,710.
lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data berdistribusi normal atau yang berarti menerima HO. Hampir sama dengan Shapiro-Wilk di atas, cara interpretasinya adalah dengan melihat nilai sigma pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Pada contoh di atas nilainya 0,200 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal atau yang berarti belum menerima HO. Nah, kita masuk kepada data yang kedua, autokorelasi tes. Yang pertama, pilih analis, lalu klik regression, lalu pilih linear. Kemudian, pindahkan data keuntungan ke dependent variable dan penjualan ke independent variable serta biaya promosi. Lalu pilih statistik, centang estimates, confidence intervals, covariance matrix. Lalu di sebelah kanan centang mode fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation. Lalu di kolom residual centang Durbin-Watson. Lalu klik continue, kemudian pilih OK. Nah, ini adalah hasil output dari autokorelasi tes. Pada model summary, Durbin-Watsonnya 1,6/1, berarti ini menandakan H0-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi. Langsung saja kita masuk kepada data yang ketiga, yaitu multicollinearity test. Yang pertama, klik analis, pilih regression, dan kemudian pilih linear. Lalu input data ke dependent variable, yaitu keuntungan, kemudian penjualan ke independent variable serta biaya promosi ke dependent variable. Lalu klik statistik, kemudian centang estimates, confidence interval, covariance matrix. Lalu di sebelah kanan centang model fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation, collinearity diagnosis. Lalu di kolom residual centang case-wise diagnostic. Kemudian pilih continue, lalu OK. Nah, ini adalah output dari multicollinearity test. Pada kolom confusion, nah ini, yaitu nilai FIF, nilai VIF untuk kedua variabel bebas, yaitu penjualan dan biaya promosi adalah lebih besar dari 10, yang artinya model tersebut mengandung multicollinearitas. Nah, untuk data yang terakhir yaitu heteroskedastisitas test. Langsung saja kita pilih analis, lalu regression, kemudian pilih linear. Input data keuntungan ke dalam dependent variable, data penjualan serta biaya promosi ke dalam independent variable. Kemudian klik save. Pada kolom residual centang unstandardized. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Abaikan output. Sekarang muncul variabel baru yaitu res1. Nah,
Selanjutnya kita pilih transform, kemudian pilih compute variable. Pada target variable, ketik res2. Pada kolom numerik kita ketik dengan ds underscore res buka kurung res lalu tutup kurung, kemudian klik OK. Oke, abaikan output. Sekarang muncul variabel baru, yaitu variabel masukan res2. Nah, kemudian pilih analis, pilih regression, kemudian pilih linear. Kita keluarkan keuntungan dari dependent variabel, kemudian masukkan res2. Kemudian klik save dan hilangkan centang unstandardized. Kemudian klik continue, lalu OK. Nah, ini adalah output dari heteroskedastisitas tes. Pada kolom coefficient, kesimpulannya apabila nilai signifikasi atau sig besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari output di atas, maka tampak bahwa ketika variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas karena sig atau signifikasinya besar dari 0,05. Yang pertama yaitu 0,369, besar dari 0,05. Yang kedua 0,532, besar dari 0,05, dan yang ketiga 0,612, besar dari 0,05. Baiklah, kesimpulan dari video tersebut adalah untuk mengetahui adanya multikolinearitas, yaitu dapat ditentukan dari nilai VIF, yaitu besar dari 10. Apabila nilai VIF-nya besar dari 10, maka itu terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF-nya kecil dari 10, maka itu tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, model regresi linear berganda akan terbebas dari autokorelasi jika Durbin-Watson berada pada no autokorelasi atau jika nilai D min D terjadi di sekeliling angka 2. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan juga tombol like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.